Kita akan belajar cara trading XAUUSD atau Gold. Yang nggak tahu XAUUSD kan ada dua tuh, ada XAU dan USD. Kalian tahu tuh kalau US dollar ini mata uang Amerika. Kalau XAU ini lambang dari gold atau biasanya dibilang emas. Jadi jangan bingung, kalau XAU USD berarti harga emas terhadap US dollar. Kalau misalkan ada yang lain, ada XAU IDR. IDR di sini adalah Indonesia. Ada lagi XAU AUD, ini Australia. Jadi bakalan macam-macam, nanti ada XAU IDR, XAU AUD. Yang penting XAU di sini adalah lambang dari emas. Belakangnya apa terserah, yang penting XAU itu emas. Kenapa kok emas? Emas di sini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan biasanya itu dibuat sebagai investasi. Contoh, dolar sedang turun tuh, orang-orang ngambil uangnya ditaruh di emas karena instrumennya lebih aman dibanding mata uang. Kemudian emas sudah digunakan alat perdagangan investasi sejak ribuan tahun lalu. Dari dulu juga orang juga pakai emas, dan emas itu nilainya stabil, nggak seperti cryptocurrency yang ini naik turun apalagi saham. Jadi emas itu benar-benar stabil nilainya. Ramai banget untuk sekarang emas diperdagangkan di pasar komoditi, atau kalau kalian trading itu ada di pairnya XAUUSD atau emas atau gold. Kita bisa tradingkan di situ. Di video kali ini kita akan membahas karakteristiknya emas itu bagaimana sih pergerakannya, sampai harga-harga mana aja sih kok saya bisa prediksi harga emas menyentuh 2050, 2000, 1950. Kok enak banget saya lihatnya. Kita bakalan bahas detail di video ini. Halo, nama saya Rizky Aritama. Kalau belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe karena kita ada live trading Senin sampai Jumat jam 7 malam. Kalian sudah belajar live trading, di sini adalah pengaplikasiannya. Kalian bisa lihat saya analisa, kalian juga bisa tanya-tanya di sana. Cara trading di sini pastinya kalau kita mau trading kita harus belajar namanya technical analysis. Dimana kita akan belajar nih sekarang ada support resisten, ada trend line, ada Fibonacci, kemudian indikator tambahan kalau ada indikator, contoh MACD, RSI, nanti kita bakalan bahas. Kemudian konfirmasinya entry itu bagaimana, dan yang paling terakhir itu money management. Ini yang paling penting. Jadi nanti kita sekalian bareng-bareng entry plus cara ngatur money managementnya itu bagaimana. Oke, kita masuk di area yang pertama, yaitu support dan resisten. Oke, support dan resisten. Sebenarnya support dan resisten untuk emas ini menarik, tapi sebelum itu apa sih sebenarnya support dan resisten yang kayak gitu? Oke, support dan resisten itu sebenarnya contoh, ini ada harga 1000, harga 1000 di sini. Kemudian dia naik menjadi 5000, kemudian dia turun jadi 500. Dia kembali ke 1500, 1500. Di sini area support dan resistennya yang mana? Kalau kalian lihat sebenarnya area support resisten adalah area yang signifikan naik dan signifikan turun. Contoh, area sini itu area support dan resisten. Area sini juga area support dan resisten. Apalagi area sini area support dan resisten. Jadi semakin banyak tersentuh atau semakin banyak ini pucuk-pucuk di sini itu semakin kuat. Jadi kemungkinan untuk ini selanjutnya akan lanjut ke sana. Kalau dia break berarti lanjut ke 5000. Bagusnya kita menentukan support dan resisten itu kita bisa tahu harga-harga pentingnya itu mana aja. Contoh, kita lanjut, biasanya saya lihatnya di H4 atau di daily. Kalian bisa lihat di berbagai time frame. Oke, kita bisa lihat di sini lumayan penting, ada tersentuh dan tersentuh, kemudian area sini dan area sini. Sentuh, signifikan turun. Oke, sudah selesai untuk support dan resistennya. Biasanya saya buletin tuh harganya. Di sini kan harga 1949, buletin jadi 1950. Kemudian ini 1888, kita jadiin 1900. Kalau yang ke atasnya itu di area sini dan ada area yang di sini. Jadi tinggal kita perbaiki aja tulisannya. Ini 2000 angkanya, ini 2050 pas. Oke, nah kita udah dapat area yang menurut kita support resistennya bagus. Kalau kalian lihat juga harganya hampir sama, hanya naik 50, 50, 50, dan 50. Jadi kayak terstruktur sebenarnya emas ini pergerakannya. Itu area support. Kenapa kemarin kita ekspektasi gold itu turun ke 1950 atau kita ekspektasi gold turun ke 2000 dulu? Karena harga support dan resisten. Kemudian selanjutnya gimana? 1950. Setelah itu gimana? Ya kemungkinan 1900. Jadi kayak gitu. Yang kedua, yang biasanya kita gunakan juga trend line. Trend line di sini juga menarik ini karena
sebenarnya trendline di sini juga bagian dari support dan resisten. Kalau support dan resisten garisnya gini nih, garisnya vertikal. Kalau trendline garisnya diagonal. Cuma beda nama aja. Kalau support dan resisten tadi, ingat ada pergerakan signifikan turun atau signifikan naik. Itu adalah area support dan resistennya. Kalau trendline gimana? Sama saja. Trendline juga sama saja. Kita perkecil chartnya, kita tarik ya dari yang paling bawah. Ini dari bawah, terus kemudian dia naik drastis, turun lagi, dia naik drastis. Kalau kalian agak nggak kelihatan, kita berikan gambar. Jadi kelihatan penarikan trendline itu dari ekor yang paling bawah ke ekor yang paling bawah yang kedua juga. Itu biasanya trendline itu ngikutin. Contoh yang dari sini ke sini. Ya, lihat, nyentuh, nyentuh, nyentuh. Jadi dia mengikuti harga tadi, sama seperti support dan resisten. Setelah nyentuh sini ya nyentuh ke sini. Ini tadi juga sama. Setelah nyentuh di sini, kemungkinan lanjutnya gimana? Ya nyentuh lagi di sana. Jadi sebenarnya konsepnya sama, cuma namanya aja yang berbeda dan garisnya itu diagonal. Benernya gitu aja. Cara penarikan trendline yang di bawah bisa tak kasih, yang di atas tinggal saya copy, tinggal saya geser aja guys. Jadi kelihatan bahwa oh market ini sedang di area trendline-nya. Kemudian yang ini agak orang bingung nih sebenarnya, Fibonacci. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Personally saya suka menggunakan Fibonacci karena bisa nentuin support dan resisten. Maksudnya gimana? Oke, kita Fibo di sini kita bisa tentukan support dan resisten. Sebenarnya untuk menentukan support dan resistennya. Contoh market itu sedang ada kenaikan, penurunannya ini sampai berapa kan gitu. Biasanya itu kalau emas di 61,8. Biasanya kalau emas. Apakah selalu? Ya nggak selalu, nggak ada yang pasti di dunia ini. Tapi biasanya di area sana. Jadi kita bisa tarik Fibonacci, kemudian ketemu harga ini. Jadi kemungkinan dia akan turun sebelum melanjutkan kenaikannya. Di area sini inilah yang dinamakan support dan resisten. Kalau kalian tarik ke belakang itu juga biasanya area support resisten yang lumayan kuat. Jadi kita bisa nentuin support resisten dengan manual atau dengan Fibonacci. Saya contohkan untuk Fibonacci. Fibonacci di sini kalau trennya naik berarti dari bawah ke atas. Kalau trennya turun dari atas ke bawah. Contoh dari atas ke bawah. Pertama tentuin naik turunnya dulu. Contoh ini ya, berarti kita pengen tahu harga di sini nih. Kalian bisa tarik Fibonacci dari atas ke bawah, ketemu tuh 61,8. Kemudian bisa sell posisi untuk lanjut ke bawah. Area entry-nya itu area di sini. Ada video tentang Fibonacci detail banget, kalian bisa cek di channel. Untuk turun lanjut ke bawah. Itu kalau penurunan. Kalau kenaikan bagaimana? Kalau kenaikan juga sama. Contoh ini dari turun, naik, bullish. Berarti nariknya sama dari bawah ke atas. Nah dari sini kita kelihatan bahwa area pentingnya adalah di area sini nih. Jadi kalau kita mau entry di emas atau membeli emas, tunggu aja di area 1900. Ingat, 1900 tadi area support dan resisten, termasuk juga area Fibonacci 61,8, termasuk juga area trendline-nya ini. Jadi ini adalah oke, kemungkinan nanti kalau menyentuh area sini bisa entry nih, nah, kayak gitu. Kemudian ada namanya indikator tambahan. Kalau kalian mau tambahkan indikator di dalamnya juga nggak apa-apa, karena semakin banyak informasi. Contohnya area pentingnya di mana sih, trennya gold gimana sih? Oh coba tak taruh moving average, atau saya coba taruh RSI, gimana ya menurut RSI. Jadi kumpulin informasi, kemudian rangkum tuh informasinya. Saya contohkan di RSI, kalian bisa masuk ke indikator, kemudian klik aja RSI. Ketika RSI di atas area pink di sini, berarti harganya kemahalan ini. Jadi kemungkinan ketika harga di atas ini akan ada penurunan. Nah ini ketika ada di atas ada penurunan. Di sini ada penurunan tapi sedikit, sini juga sama ada penurunan tapi sedikit. Nah ini hanya untuk konfirmasi tambahan aja, tapi biasanya saya nggak gunain. Saya biasanya hanya gunain price action saja. Kalian mau tambahkan RSI silahkan, kalian mau tambahkan moving average juga silahkan. Biasanya kalau moving average yang eksponensial, biasanya moving average-nya bisa 100 atau 200. Kalau 100 kalian bisa lihat, kalau di emas di 100 bagus, ada nyentuh, dia bertindak seperti trendline, jadi kayak gitu. Kemudian entry-nya bagaimana? Entry-nya di sini sebenarnya simple, berarti kan kita ada area bagus tuh di sini di 1900, berarti kita tunggu tuh market ke sana membentuk V kalau saya bilang. Jadi membentuk rejection. Ini kan huruf V deh. Ini nanti juga huruf V. Jadi nanti ketika harga itu turun kemudian naik kayak gini membentuk huruf V, bisa membeli.
Jadi kita bisa beli stop loss di bawah 78,6 Fibonacci, TP-nya bisa 1:2. 1:2 maksudnya apa? Misalkan stop loss-nya 1%, TP-nya berarti 2%. Entry-nya kapan? Tadi entry-nya nunggu dia ada penurunan, kemudian dicek, kita bisa buy posisi di sana. Fibonacci di sini menarik karena kita bisa taruh Fibonacci dan juga kita bisa taruh stop loss-nya di bawah area Fibonacci tadi. Jadi kita lebih enak, ada sistem untuk entry-nya. Kemudian ada money management. Money management di sini sebenarnya setiap orang itu berbeda-beda. Modal yang cocok untuk emas itu $1.000. Oke, akun standar. Kalau akun sen ya $100 lah, nggak apa-apa. Akun sen. Kalau mau trading berarti modal itu harus punya dulu. Kalau mau trading tapi nggak punya modal ya gimana? We need money to make money di trading itu. Kemudian resiko yang digunain kalau bisa maksimal itu 1% kalau di emas. Walaupun akun sen juga sama 1% per trading. Oke, jadi 1% dari 1000 itu berarti berapa? $10 per trading. Cara untuk ngatur $10 per trading itu bermacam-macam caranya. Kalian bisa kalkulasi lotnya, atau di beberapa broker itu ada fitur yang membuat kalian itu bisa close otomatis stop lossnya dan take profitnya menggunakan uang. Jadi saya pengen katakanlah modal 50 juta, berarti 1% dari 50 juta itu berapa? 500.000. Berarti setiap kali gagal atau stop loss saya akan taruh 500.000. Ketika untung taruh 1 juta. Jadi setiap gagal 500.000, setiap kali untung kita untung 1 juta. Ada broker yang bisa seperti itu, silahkan dicek broker kalian. Kemudian kalau mau buy posisi, ini contoh aja ya, jangan buy karena nunggu turun. Kalau mau buy posisi langsung buy posisi. Ketika harga 1 juta kita profit, dia langsung close otomatis. Ketika stop lossnya minus 500.000, dia close otomatis. Cari risk management yang bisa seperti itu. Entah itu kalian mau kalkulasi manual atau pakai robot untuk close otomatis biar bisa kalkulasi lot banyak di luar sana, atau pakai broker kalian biasanya juga nyediain seperti itu. Jadi dicoba aja, dicari. Oke, jadi semuanya kita rangkum sedikit. Support resisten tadi sudah kita bahas, di mana area pentingnya itu berarti area yang agak bulat-bulat, 1900, 1950, 2000 dan lain-lain. Kemudian trendline ini support resisten tetapi diagonal. Kemudian Fibonacci ini cara untuk mencari support dan resisten. Kemudian indikator tambahan kalau mau naruh RSI dan lain-lain silahkan. Konfirmasi entry ketika ada huruf V tadi. Jadi kita udah taruh support resisten, trendline, Fibonacci. Kemudian ada double bottom, rejection. Itu sebenarnya konfirmasi entry. Jadi ketika sudah masuk ke area entry, kemudian ada konfirmasi entry, kita entry. Kalau enggak, ya nunggu. Namanya trading, ya harus kita nunggu. Kemudian yang terakhir, money management. Money management kalau pakai 1000 pakai akun standar, kalau 100 pakai akun sen, tetap resikonya harus pakai 1%. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kita adalah trading Senin sampai Jumat, jadi jangan lupa untuk ikut see you next video. Bye bye.